Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, hari ke-6 dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Kami mohon agar kami dapat mendengarkan sabdamu yang tinggal dalam hati sesama kami pula. Agar dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada hari ke-6 dalam Oktav Natal ini, tanggal 30 Desember 2021, diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada suatu ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah melalui bacaan Injil kemarin, kita mendengar tentang ramalan Simeon tentang bayi Yesus yang baru lahir. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kita bertemu dengan seorang nabi perempuan yang bernama Hana, yang juga berbicara tentang siapakah anak yang baru lahir itu. Setelah suaminya meninggal, Nabi Hana tidak menikah lagi dan memusatkan perhatiannya untuk melayani Allah. Dengan berpuasa dan berdoa, dia sangat mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam hidupnya. Totalitas persembahan dirinya sangat kuat menonjol. Artinya, ia meninggalkan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup dan melakukan kehendak Allah.
totalitas persembahan diri membuat Nabi Hana bisa mengenali Sang Mesias dalam kanak-kanak Yesus dan memberitakan tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup di zaman sekarang, yang sudah beriman pada Yesus, sebaiknya bertanya, apakah saya sudah total mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam seluruh hidupku? Seringkali kita mencari rasa aman dan tidak berani bertindak konsekuen dalam iman. Totalitas iman tidak selalu berarti harus meninggalkan dunia dan masuk dalam biara. Tetapi totalitas iman juga tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan hanya tinggal seputar altar atau gereja. Totalitas iman adalah sikap batiniah yang sepenuhnya memilih Allah dan menolak kekuasaan yang lain, menolak kompromi dengan keinginan daging dan keinginan duniawi, serta keangkuhan hidup. Kesibukan pekerjaan seringkali menjadi alasan kita untuk tidak mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup Nabi Hana yang setelah suaminya meninggal, ia tidak kawin lagi dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan melayani Tuhan di bait Allah. Melayani Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus zaman sekarang adalah bagaimana kita menghidupi iman kita dan melaksanakan iman kita dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, kita dapat melayani Allah dengan setia dan penuh totalitas diri, dengan selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya pedoman dalam menjalankan seluruh kehidupan kita, seluruh karya kita, di mana kita diutus dan dipanggil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita berjuang terus untuk secara total menyerahkan diri dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya patokan dalam menjalankan tugas panggilan karya kita masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.